Kenalkan nama saya Yuriko, NPM 2341214. Hari ini saya akan mulai presentasi ujian akhir semester statistika mengenai the effects of green human resource management, psychological green climate, and perceived green organizational support on environmental performance, the moderating role of technological competence. Di sini ada modelnya, bisa dilihat. And then selanjutnya saya akan menjelaskan lebih tentang model tersebut. Jadi di model penelitian ini menguji pengaruh Green Human Resource Management, Psychological Green Climate, dan Perceived Green Organizational Support terhadap Environmental Performance. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran mediasi Perceived Green Organizational Support serta peran moderasi Technological Competence dalam hubungan antara Green Human Resource Management dan Perceived Green Organizational Support. Selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesisnya. Pertama ada hipotesis satu yaitu Green Human Resource Management berpengaruh positif terhadap environmental performance. Hipotesis kedua, Green Human Resource Management berpengaruh positif terhadap perceived green organizational support. Hipotesis ketiga, perceived green organizational support berpengaruh positif terhadap environmental performance. Hipotesis keempat, psychological green climate berpengaruh positif terhadap perceived green organizational support. Hipotesis kelima, psychological green climate berpengaruh positif terhadap environmental performance. Hipotesis keenam, perceived green organizational support memediasi pengaruh green human resource management terhadap environmental performance. Hipotesis ketujuh, perceived green organizational support memediasi pengaruh psychological green climate terhadap environmental performance. Dan yang terakhir, hipotesis ke-8, technological competence memoderasi pengaruh green human resource management terhadap perceived green organizational support, sehingga hubungan tersebut semakin kuat jika technological competence tinggi. Baik, selanjutnya saya akan mengolah data melalui aplikasi Smart PLS. Jadi saya akan menjelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan. Jadi awalnya akan kita pencet new project, kemudian buatlah nama ini masih contoh ya. Jadi saya kasih contoh. And then import data file. Import data filenya langsung masukin data responden dan di sini bisa dilihat ada matrix sama binary. Jadi binary-nya bisa diubah ke matrix. Baik, jadi di sini semua udah diubah ke metrik ya. Bisa satu, bentar. Setelah semuanya sudah ubah ke metrik, kita langsung pencet import. Dan setelah pencet import, kita langsung mendapatkan data di sini. Sini semua hasil datanya. Kemudian kita langsung back. Habis back, kita create model. Di sini create model. Kita model type-nya pilih PLS-SM. Model name, si contoh. Save. Oke, jadi tahap selanjutnya kita pencet latent variable, kemudian taruh di sini, enter nama variabel kalian. Jadi saya ada variabel Green Human Resource Management. Cek oke. Lanjut lagi di bawah, variabel Psychological Green Climate, kemudian Perceived Green Organizational Support, Environmental Performance, sama terakhir technological competence. Ini variabel moderasi. Selanjutnya kita pencet select dan kan salah. Selanjutnya kita pencet connect dan kita connect lah. Sambungin ke variabel-variabel yang sudah kita taruh di sini. Terus sini.
Ini saya nyesuaiin sama hasil hipotesis, hasil model yang sudah saya buat juga. Jadi ini kira-kira hasil, bukan hasil akhir, hasil model yang sudah dibuat secara base. Selanjutnya kita akan pencet Control dan X, kemudian pilih variabel GHRHM, terus di drag masukin ke latent variable yang di sini. Kemudian akan muncul. Terapin dulu. Lanjutin lagi dan untuk variabel selanjutnya. Oke, baik. Ini contoh. Ini adalah contoh yang sudah saya buat untuk em, model Smart PLS. Jadi setelah itu, setelah siap buat hasil kayak gini, kita boleh langsung ke calculate. Jadi nanti akan calculate secara PLS SM algorithm dan bootstrapping. Jadi di sini kita langsung pencet PLS SM algorithm. Kita start calculation. Kayak bisa dilihat, ini udah muncul angka-angkanya ya. Dan kemudian kita akan membaca hasil tersebut. Jadi saya akan membacakan outer loadings dulu. Loadings. Oke, bisa dilihat outer loadings di sini. Jadi berdasarkan hasil outer loadings menunjukkan bahwa nilai loading indikator berkisar antara 0,604 hingga 1000. Sebagian besar indikator memiliki nilai di atas 0,70, sehingga mampu mempresentasikan konstruk dengan baik. Beberapa indikator yang berada sedikit di bawah 0,70 masih dapat dipertahankan. Karena secara keseluruhan model telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, indikator dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya. And then selanjutnya kita cek variance inflation factor VIF. Jadi di sini ada VIF-nya. Full correlating. Oh ini. Bisa dilihat coordinate. Oke. Bisa dilihat collinearity statistik VIF-nya di inner model list. Berdasarkan hasil full VIF-nya, dia punya nilai VIF berada di bawah 5, yaitu berkisar antara 1,102 hingga 2,602. Selain itu, seluruh nilai VIF juga masih berada di bawah batas konservatif, yaitu 3,3. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas maupun common method bias, sehingga data layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Dan selanjutnya kita cek construct reliability dan validity. Baik di sini construct reliability dan validity. Jadi menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai composite reliability di atas 0,70 dan nilai AVE di atas 0,50. Nilai Crunchback alpha berada pada kisaran 0,632 hingga 0,777 yang menunjukkan tingkat konsistensi internal yang dapat diterima. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable dan valid untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Dan selanjutnya ada HTMT, yaitu discriminant validity.
Berdasarkan hasil uji HTMT menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di bawah batas 0,90. Namun, terdapat beberapa nilai yang melebihi 0,90, yaitu hubungan antara environmental performance dengan Green Human Resource Management, yaitu di 1,083, environmental performance dengan perceived green organizational support di 1,024, Green Human Resource Management dengan perceived green organizational support di 1,002, dan environmental performance dengan perceived green climate di 0,928 yang mendekati batas. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum discriminant validity cukup baik, namun masih dapat beberapa konstruk yang memiliki kemiripan tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan cek Forner-Lacker. Forner-Lacker. Ya, Forner-Lacker. Forner-Lacker. Baik, di sini ada Forner-Lackernya. Jadi, berdasarkan hasil uji Forner-Lacker menunjukkan bahwa sebagian besar nilai akar kuadrat AVE pada konstruk utama telah lebih besar dibandingkan korelasi dengan konstruk lainnya. Namun, terdapat beberapa nilai korelasi yang lebih tinggi dari akar kuadrat AVE seperti hubungan environmental performance dan green human resource management dan perceived green organizational support. Hal ini menunjukkan bahwa discriminant validity model secara umum cukup baik, tapi masih banyak harus konstruk yang memiliki kedekatan tinggi dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya, kita cari cross-loadings. Di sini ada cross-loadingsnya. Jadi, berdasarkan hasil cross-loadings menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya. Nilai loading utama berkisar antara 0,604 hingga 1,000, sedangkan loading pada konstruk lain relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator secara umum mampu membedakan konstruk yang diukur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bootstrapping. Baik, ini sudah bagian bootstrapping. Kita akan membacakan path coefficient. Ya, ini path coefficient. Jadi berdasarkan hasil uji hubungan langsung menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan antar variabel memiliki nilai t-statistics kecil 1,96 dan p-value kecil 0,05 sehingga dinyatakan signifikan Green Human Resource Management, Perceived Psychological Green Climate, dan Perceived Green Organizational Support berpengaruh signifikan terhadap environmental performance, sedangkan Green Human Resource Management dan Perceived Green Psychological Green Climate berpengaruh signifikan terhadap Perceived Green Organizational Support. Namun, technological competence terhadap Perceived Green Organizational Support serta variabel moderasi technological competence ke Green Human Resource Management terhadap Perceived Green Organizational Support tidak signifikan karena memiliki nilai statistik kecil kecil dari 1,96 dan p-value besar dari 0,05. Selanjutnya, saya akan menjelaskan specific indirect effects. Oke, baik. Di sini bisa dilihat specific indirect effects-nya. Jadi, berdasarkan hasil uji pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa hanya hubungan perceived green psychological green climate terhadap environmental performance melalui perceived green organizational support yang signifikan dengan nilai t-statistik 1,974 dan p-value 0,048 kecil dari 0,05. Sementara itu, hubungan technological competence terhadap environmental performance melalui perceived green organizational support dan technological competence
berhubungan Green Human Resource Management terhadap environmental performance melalui Perceived Green Organizational Support serta Green Human Resource Management terhadap environmental performance melalui Perceived Green Organizational Support tidak signifikan karena memiliki nilai statistik kecil 1,96 dan p-value besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Perceived Green Organizational Support hanya mampu memediasi pengaruh Perceived Psychological Green Climate terhadap environmental performance. Oke, baik. Selanjutnya kita akan cek R-square. Oke, jadi bagian R-square, F-square sama SRMR itu hanya bisa dicari di PLS SM algorithm. Oke, kita balik lagi dan kemudian start calculation di bagian PLS SM algorithm ya. Terus kita cari dia punya R-square. Oke, jadi di sini R-square-nya berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R-square variabel environmental performance sebesar 0,754 dan perceived green organizational support sebesar 0,621. Hal ini berarti variabel independen dalam model mampu menjelaskan environmental performance sebesar 75,4% dan perceived green organizational support sebesar 62,1%. Se- Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan penjelasan tergolong kuat. Penjelasan model tergolong kuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan F-square. Jadi di sini berdasarkan hasil uji F-square menunjukkan bahwa nilai effect size bervariasi dari sangat kecil sehingga sedang. Pengaruh terbesar terhadap perceived green psychological green climate terhadap perceived green organizational support 0,315 diikuti green human resource management terhadap environmental performance 0,273 dan green human resource management terhadap perceived green organizational support 0,253 yang termasuk kategori sedang, sementara itu perceived psychological green climate terhadap environmental performance 0,318 dan Perceived Green Organizational Support terhadap Environmental Performance 0,199 termasuk kategori kecil, sedangkan Technological Competence terhadap Perceived Green Organizational Support 0,013 serta Technological Competence berhubungan Green Human Resource Management terhadap Perceived Green Organizational Support 0,001 tergolong sangat kecil atau hampir tidak memiliki pengaruh. Dan baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian SRMR. Jadi di sini bisa dilihat SRMR-nya ya. Jadi berdasarkan hasil uji model fit menunjukkan bahwa nilai SRMR sebesar 0,95 pada saturated model dan 0,096 pada estimated model. Nilai tersebut sedikit berada di atas batas ideal 0,08, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kecocokan model belum optimal. Namun demikian, model masih dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan hasil uji validitas, reliabilitas, dan model struktur lainnya. Baik, sekian dari penjelasan cara mengolah data dalam Smart PLS. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.